Kingdom Monera adalah kerajaan atau kingdom dalam klasifikasi biologi yang beranggotakan semua organisme prokariotik. Apa itu organisme prokariotik? Organisme prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti pada sel mereka. Nah, jadi materi genetik dari organisme prokariotik tadi tersebar dalam sitoplasma dan tidak terbungkus dalam nukleus. Ciri-ciri umum dari Kingdom Monera antara lain adalah 1. Uniseluler, yaitu tubuhnya terdiri hanya dari satu sel. Yang kedua adalah prokariotik, yaitu tidak memiliki inti sel atau nukleus yang jelas, tidak memiliki retikulum endoplasma, tidak memiliki mitokondria, dan tidak memiliki badan Golgi. Nah, ciri yang ketiga adalah memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan atau pseudopeptidoglikan. Yang keempat adalah habitatnya yang sangat luas. Ia dapat ditemukan di mana saja, termasuk dalam organisme lain. Ciri yang kelima adalah ciri reproduksinya. Nah, umumnya Kingdom Monera ini melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan diri, pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi dua sel yang identik. Nah, ciri yang keenam adalah peranannya. Nah, adapun peranan dari Monera ini ada yang baik seperti dekomposisi dan untuk pembuatan yogur. Nah, dan ada juga dampak yang merugikan, yaitu penyebab penyakit. Yang pertama, Eubacteria atau bakteri. Eubacteria atau bakteri adalah organisme prokariotik yang paling umum dan paling banyak untuk ditemui. Ada beberapa fakta soal bakteri yang perlu kita ketahui. A. Struktur tubuh bakteri. Bakteri memiliki struktur tubuh di antaranya ada kapsul, lapisan lendir pelindung di luar dinding sel, lalu ada pula dinding sel memberi bentuk dan melindungi sel, membran plasma tempat terjadinya proses transportasi sel, dan sitoplasma berisi ribosom untuk sintesis protein dan DNA. Lalu ada pula DNA berbentuk sirkuler yang disebut nukleoid. Lalu ada flagel berfungsi untuk pergerakan. Lalu terakhir ada pili, rambut halus untuk menempel pada permukaan atau mentransfer DNA saat konjugasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari bakteri. Yang pertama ada bentuk kokus atau bentuk bulat. Di antaranya ada monokokus, tunggal, diplococcus, berpasangan, streptococcus, rantai, staphylococcus, gerombol seperti anggur, sarcina, berkelompok 8 sel, berbentuk kubus, lalu ada tetracoccus, berkelompok 4 sel. Lalu ada pula bentuk basil atau bentuk batang. Di antaranya ada monobasil, tunggal, diplobasil, berpasangan, streptobasil, berbentuk rantai. Lalu ada bentuk spirilia atau spiral. Yang pertama vibrio, bentuk koma, spiral, berkelok-kelok, dan spiroseta, spiral yang lentur. Selanjutnya C. Cara hidup dan nutrisi dari bakteri. Yang pertama ada autotrof, yang mana ia dapat membuat makanannya sendiri. Lalu kedua, fotoautotrof, yang mana ia bisa menggunakan energi cahaya matahari. Lalu, kemoautotrof menggunakan energi dan reaksi kimia. Lalu, ada heterotrofi, memakan organisme lain. Selanjutnya, ada saprofit, mengurai organisme lain atau dekomposisi. Lalu, ada parasit, menyerang organisme lain dan menyebarkan penyakit. Lalu terakhir, ada simbiosis mutualisme, yang mana ia hidup bersama organisme lain dan saling menguntungkan. Selanjutnya, kebutuhan oksigen. Bakteri memiliki 3 jenis kebutuhan oksigen. Yang pertama, aerob obligat, yang mana bakteri itu mutlak membutuhkan oksigen. Yang kedua, ada anaerob obligat, yang mana bakteri itu malah tak boleh terkena oksigen. Jika tidak, ia akan mati. Lalu, yang terakhir, ada anaerob fakultatif, yang mana ia bisa hidup dengan atau tidak adanya oksigen. Selanjutnya, contoh bakteri. Bakteri ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan diantaranya ada bakteri yang pembuat yogurt, bakteri pembuat nata de coco, bakteri yang bersimbiosis di akar kacang-kacangan untuk fiksasi nitrogen, lalu bakteri yang membantu pencernaan dan produksi vitamin K di usus besar.
Lalu, ada pula bakteri yang merugikan. Contohnya, bakteri yang menyebabkan TBC, bakteri yang menyebabkan kolera, bakteri yang menyebabkan tifus, dan juga bakteri yang menyebabkan sifilis. Nama-namanya ada di samping. Archaea adalah mikroorganisme bersel tunggal prokariotik yang mirip bakteri tapi berbeda secara genetik. Banyak dari mereka yang hidup di lingkungan ekstrim seperti air panas, perairan sangat asin, atau di bawahnya. Kelompok utama Archaea. Metanogen, Archaea penghasil gas metana CH4, hidup di tempat tanpa oksigen seperti rawa, lumpur, dan saluran pencernaan hewan, sapi, rayap, contoh Methanobacterium. Halofil ekstrim, Archaea yang hidup di tempat dengan kadar garam sangat tinggi seperti di danau, garam Great Salt Lake, atau laut mati, contoh Halobacterium. Termofil ekstrim, Archaea yang hidup di tempat dengan suhu sangat panas hingga 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius dan seringkali sangat asam. Banyak ditemukan di kawah vulkanik atau mata air geisa, contoh Sulfolobus dan Thermoplasma. Peran Cryptomonera ada dua, yaitu peran menguntungkan dan peran merugikan. Menguntungkan yang pertama, dekomposer, menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi unsur hara yang kembali ke tanah. Yang kedua, ada siklus nutrisi, berperan dalam siklus biogeokimia seperti siklus nitrogen, fiksasi nitrogen, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang ketiga, ada industri makanan, pembuatan produk, fermentasi seperti yogurt, keju, nata de coco, dan cuka. Yang keempat, ada bioteknologi dan medis, produksi antibiotik, contohnya streptomycin dari Streptomyces, insulin manusia melalui rekayasa genetika pada bakteri E. coli. Yang kelima, ada pembersih lingkungan atau bioremediasi. Bakteri tertentu dapat menguraikan tumpahan minyak di laut atau limbah beracun. Yang kedua, ada peran merugikan. Pertama, penyebab penyakit atau patogen menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ada pembusukan makanan. Bakteri pembusuk membuat makanan menjadi cepat basi dan beracun. Yang ketiga, ada perusak. Beberapa bakteri dapat